tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bisa dibayangkan kalau Borobudur dibangun sekitar abad ke-8 atau ke-9. Baru kemudian ada Borobudur menjadi perhatian itu sekitar 1814. Persis 200 tahun yang lalu. Jadi 200 tahun yang lalu itu kembali menjadi perhatian. Jadi ada sekitar jeda waktu 1000 tahun Borobudur ini terlupakan. Kalau kesulitan untuk menjaga keamanan, saya rasa kalau saat ini sudah lebih baik dari sebelumnya ya. Kalau sekarang mungkin kesulitannya adalah lebih dari bagaimana memanage flow dari pengunjung. Karena saat ini pengunjung itu patternnya, behaviornya sebagian besar lebih banyak yang datang langsung menuju ke puncak candi pada saat yang bersamaan. Akhirnya kan menjadi berjubel-jubel ya. Itu juga ada kekhawatiran nantinya akan mempengaruhi dari daya dukung candi itu sendiri. Candi Borobudur adalah monumen agung yang merupakan pembabaran kitab suci agama Buddha. Pembabaran kitab suci Borobudur merupakan pesan moral universal. Ya, dan bagi saya pribadi, Borobudur bagaimanapun tetap menjadi kiblat bagi spiritualitas saya. Bagaimana saya belajar untuk memahami ajaran Buddha dan mempraktekannya. Terus yang ini, yang di kotak kecil ini, nah ini untuk memantau pergerakan batu. Kira-kira batu itu regangannya nambah atau gimana, bergerak atau enggak batu-batu yang sana itu yang kita pasang di sana. Oh iya. Air terus. Pada 1814, pada saat itu yang jadi gubernur jenderal di Jawa itu adalah Raffles, merintahkan anak buahnya Cornelius untuk ke sini. Apa sih sebenarnya yang di Borobudur itu? Nah, itu tahun 1814. Yang kemudian dibersihkan sampai berlanjut kepada pemugaran pertama. Pemugaran kedua kita laksanakan. Pada saat itu memang sudah banyak arca tanpa kepala. Dan terus dilakukan pencarian di sekitar Candi Borobudur ini, ditemukanlah beberapa puluh kepala arca. Yang tentu itu dari sifat-sifatnya, dari bentuknya kelihatan itu dari Borobudur. Dan sekarang itu kita simpan di kantor kami, di satu tempat di kantor kami simpan. Dan ini terus kita laksanakan kajian, penelitian, termasuk kemarin yang dari Jerman juga tertarik juga sebenarnya untuk melakukan penelitian tentang itu, untuk mencocokkan kepala arca yang ada di sana dengan tubuh yang ada di sini. Sampai selama ini, sejak kantor ini berdiri tahun 91, kami setelah 2010 melaksanakan 2 kali pemasangan kepala arca yang kami yakini memang benar-benar pasangannya. Terakhir kami laksanakan persis 1 hari sebelum Waisak 2014 ini. Masih ada sekitar 56 kepala arca yang kami simpan di kantor.
tiap batu kan hampir sama, karakteristiknya itu hampir sama. Secara wajah hampir mirip, ukuran ya karena memang teknik mereka itu bisa dibilang sama. Jadi untuk memastikan bahwa kepala ini tubuhnya adalah ini ternyata tidak mudah. Kita secara petrografi juga sudah pernah melaksanakan, kita uji secara petrografi. Petrografi itu ilmu tentang komposisi batuan ya. Kepalanya dan tubuhnya ternyata setiap tubuh itu memiliki karakteristik yang hampir sama, kepala juga begitu hampir sama, sehingga kita tetap tidak bisa memastikan bahwa kepala ini adalah tubuhnya adalah ini. Kalau kita tidak yakin, kami tentu tidak berani pasang karena secara arkeologis itu bisa salah. Secara besar pembugaran Borobudur sudah dilakukan 2 kali. Yang pertama oleh pemerintah Belanda, yang kedua oleh pemerintah Indonesia yang dibantu oleh UNESCO. Yang pertama itu tahun 1907 sampai 1911. Itu yang dipugar adalah 3 tingkat bagian paling atas dan di bawah. Pada pembugaran kedua tahun 73 sampai 83, sebenarnya persiapannya mulai dari tahun 65 sampai ke 73 ada persiapan itu oleh kita dan dibantu oleh UNESCO dan beberapa negara donor. Setelah pembugaran kedua itu diresmikan tanggal 26 Februari 83, beberapa tahun kemudian memang Borobudur itu dimanfaatkan untuk pariwisata ya, dan perlu pemeliharaan yang rutin tentu untuk itu karena nanti pemanfaatan itu sedikit banyak akan membawa dampak negatif terhadap Candi Borobudur. Nah, oleh sebab itu sejarah berlanjut pada 91 untuk menampung beberapa tenaga dari pembugaran kedua dan beberapa alat yang sangat bagus dari pembugaran kedua, dibentuklah Balai Konservasi Borobudur. Pada saat itu namanya Balai Studi dan Konservasi Borobudur, berubah nama menjadi Balai Konservasi Peninggalan Borobudur, dan sejak 2012 berubah nama menjadi Balai Konservasi Borobudur. Kalau untuk itu pastinya kita secara terus-menerus melakukan pengamatan ya, ini nanti kira-kira dampaknya terhadap Borobudur seperti apa. Kalau dari sampai saat ini sebenarnya kalau daya dukung dari Borobudur sendiri sudah terbukti dari waktu ke waktu memang sangat kuat sekali. Jadi secara daya dukung mungkin kekhawatirannya masih minimal, tapi daya tampung iya, karena kan ruangan yang ada di Borobudur kan ya seperti itu, tidak bisa expand lah gitu ya, ruangan Borobudur seperti itu. Kalau jumlah wisatawannya itu sangat banyak dan datang secara bersamaan, pasti daya tampungnya menjadi sangat terbatas. Yang kedua mungkin lebih ke aspek dari korosif ya, ke pergesekan-gesekan antara traffic orang yang datang dengan batu-batu yang ada di candi, itu juga menjadi salah satu concern dari kita secara bersama-sama. Makanya ini sedang ada program sebenarnya dari Balai Konservasi untuk memasang pelapisan dari tangga-tangga yang ada di Borobudur. Jadi kalau untuk saat ini karena patternnya orang yang datang itu semua langsung naik ke candi ke spot teratas, mereka tidak melewati lorong-lorong, korosi yang paling besar itu terjadinya di tangga. Dan ini memang rencananya nanti akan diberikan pelapisan, tentu saja ini harus melalui kajian-kajian yang mendalam dan juga nanti akan dibuka melalui seminar. Nanti dari situ Taman Wisata sendiri akan mensupport mau itu dari sisi pendanaan maupun nanti dari sisi koordinasinya, bagaimana nanti kita melakukan pelapisan itu. Tapi memang di sini kuncinya adalah adanya satu visitor manajemen yang menyeluruh antara zona 1 dengan zona 2 yang saat ini pun juga sedang kita selalu bahas bersama-sama untuk mencegah adanya dampak-dampak negatif dari arus pariwisata yang ada di sini.
berdasarkan Undang-Undang 2000 nomor 11 2010, pelestarian itu sudah mengandung makna pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Jadi kalau pariwisata itu tadi disebut pariwisata itu adalah bagian dari pemanfaatan. Pemanfaatan juga bagian dari pelestarian. Jadi sebenarnya ini udah satu kesatuan. Suatu benda atau cagar budaya di Pugar tentu itu untuk dimanfaatkan. Sebagaimana juga itu dimanfaatkan untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat. Jadi memang suatu hal yang keniscayaan lah bahwa cagar budaya yang di Pugar itu ya untuk dimanfaatkan. Nah, cuma kita harus mengatur sedemikian rupa. Kita seperti di Borobudur kita lakukan juga beberapa aturan. Misalnya kalau tadi tidak boleh naik, tidak boleh injak ini, tidak boleh injak sana, hanya boleh di lantai. Sebenarnya itu beberapa usaha yang kita lakukan untuk melindungi Candi Borobudur. Kemudian juga kita secara fisik juga sudah melaksanakan kajian. Sebenarnya berapa sih carrying capacity dari Candi Borobudur per hari? Sudah kita laksanakan. Ini nanti secara bertahap kita tentu akan terus kita perbaiki sehingga nanti suatu saat bisa diterapkan ini pembatasan pengunjung atau pengelolaan pengunjung lah, manajemen pengunjung di Candi Borobudur. Vandalisme di sini yang coret-coret merusak itu adik-adik dari SMP sampai SMA. Ya maklum lah, ini remaja, saya juga pernah jadi remaja. Tulisan di sini, misalnya ini Dapa pernah di sini, nulis sini Dapa sama Rini, mungkin karena pacarnya Rini, Dapa and Rini. Tapi jangan lagi ya, enggak lah. Ya kalau rusak ya tentu rugi dari semua sisi, ya rugi. Dari secara arkeologis itu dia tentu salah satu bagian yang paling penting dari Candi Borobudur rusak. Ya tentu kita rugi. Dari segi estetika ya tentu udah jauh berbeda pada saat relief itu lengkap bagus dengan relief dalam keadaan rusak. Ya ini yang kita hindari, yang kita hambat. Kerusakan-kerusakan alami tentu ada ya, ini yang kita hambat sehingga kerusakannya minimal. Seperti tertulis di prasasti peresmian Borobudur ini ada paling tidak ya bisa 1000 tahun lagi lah ya, ini yang target ini yang harus kita jaga tentu ya sebagai penanggung jawab, sebagai pemegang bukan hanya kantor kami tapi kita semua bangsa Indonesia ini yang memegang tanggung jawab itu, tugas itu untuk melestarikan Candi Borobudur. Bagi umat Buddha, ya, Candi Borobudur ini adalah merupakan babaran kitab suci yang dibentuk, diwujudkan dalam sebuah monumen atau candi agung. Ya, ini. Dan sebagai monumen itu adalah juga merupakan tempat ya, bagaimana umat Buddha dapat merefleksikan rasa bakti, rasa syukur atas pengetahuan yang didapat. Ya, dari ajaran yang dipelajarinya di dalam beragama. Nah, Candi Borobudur itu ya, banyak memberikan pesan-pesan moral, terutama dari relief-relief yang tergambarkan, mulai dari Kamadhatu dengan yang mengangkat cerita tentang karma wibangga. Ini mengingatkan akan hukum sebab akibat pada perbuatan manusia. Ya, yang disebut hukum karma, di situ mengingatkan bahwa secara moral apapun perbuatan manusia yang dilakukan, demikian juga akibat yang akan diterimanya kelak. Saya pribadi maklum hanya ketika melakukan ibadah secara massal, ya toh, tentu ya dengan situasi ya dan pengunjung yang tidak terkondisikan itu kadang sangat apa ya, tentu akan mengganggu kekusyukan.
secara pribadi bagi saya dalam keramaian pun, misalnya saya datang ke sini secara pribadi dan untuk melakukan ibadah, nggak akan terganggu. Tetapi kalau bersama komunitas ya, yang tingkat pemahamannya secara spiritual itu berbeda, tentu akan merasa terganggu kekusutannya dan sebagainya. Namun ya demikianlah keberadaannya, ya kita hanya bisa bisa memaklumkan saja. Untuk menuntut semacam pelayanan khusus, ya tentu ini juga harus melalui prosedur yang khusus juga. Kami dari umat Buddha itu kalau datang ke sini ya, walaupun pakai tiket wisata ya, tetap harus membayar tiket ya, tiket wisata. Tapi mereka datang ke sini bukan untuk pesiar. Kebanyakan mereka memang untuk sembahyang secara pribadi ya. Entah mereka mau meditasi atau sekedar duduk merenung ya, menenangkan diri ya, relaksasi begitu ya, mengisi waktu liburan. Tapi bagaimanapun konsekuensinya tetap harus membayar tiket untuk masuk. Ancamannya itu lebih banyak yang sifatnya memang ancaman yang tidak dimaksudkan untuk mengancam Borobudur, seperti dari pengunjung yang ada, atau juga mungkin dari sekarang mungkin ada yang masalah yang sedang dihadapi adalah pertumbuhan dari pedagang, jumlah pedagang baik itu pedagang pengasong maupun pedagang-pedagang kaki lima yang ada di sekitar Borobudur. Itu juga salah satu pekerjaan rumah yang sedang dihadapi bersama-sama, dan tentu saja tidak hanya taman wisata tapi bekerja sama dengan pemangku kepentingan yang lain untuk bisa paling tidak mengatur agar aktivitas berjualan ini tetap bisa dilaksanakan tanpa mengancam adanya keamanan ataupun pelestarian dari candi itu sendiri. Kalau untuk umat Buddha yang memang berkunjung untuk melakukan kepentingan ritual atau keagamaan di luar upacara Waisak, pada dasarnya bisa, tetapi memang prosedurnya tersendiri, yaitu pastinya yang pertama mendapatkan izin dulu dari Balai Konservasi sebagai pihak yang mempunyai kewenangan di zona 1, kemudian juga meminta izin dari kantor unit Taman Wisata Candi Borobudur sebagai pengelola yang ada di sini. Pintu masuknya pun juga memang berbeda dengan pintu masuk dari wisatawan kebanyakan, yaitu melalui pintu 7. Pintu 7 itu terletak di samping kantor Balai Konservasi Borobudur. Borobudur diambil dari bahasa Sanskerta. Biara artinya tempat ibadah, sedangkan Bedugun itu artinya bukit atau tanah yang tinggi. Hal ini memang ada dua hal. Yang pertama dari status monumennya sendiri. Borobudur kan dead monument ya, bukan living monument. Artinya bukan memang tempel yang masih aktif digunakan untuk kepentingan beribadah. Namun kita membuka kemungkinan orang untuk umat menggunakan Borobudur sebagai tempat peribadatan. Yang kedua pastinya dari sisi keamanan. Kalau dari kita kan pasti harus prosedur itu dilakukan untuk memastikan bahwa ini keamanannya terjaga. Bagi saya itu sesuatu yang wajar, tidak perlu menggerutu atau menyesal. Karena apa?
ini juga merupakan salah satu peran bagaimana untuk menjaga, ya, karena bagaimanapun ya ini membutuhkan biaya yang sangat besar untuk kelestarian ini, baik dari sisi keamanan, kebersihan. Nah, kita dengan biaya tiket yang segitu saya rasa cukup setimpal dengan pengalaman batin yang didapat ketika orang betul-betul ke sini itu mau ziarah. Dan tentu kalau umat Buddha datang ke Borobudur tentu ingin ziarah. Dan saya selalu berpesan jangan nyesel walau harus bayar tiket. Ya. Itu karena apa? Ya, ini adalah partisipasi kita juga. Bagaimana Candi Borobudur bisa tetap bersih, bisa tetap indah, ya, dan juga tetap lestari. Semuanya membutuhkan biaya. Kalau bukan dari kita juga, mau siapa lagi, kan demikian. Untuk kelestarian Candi Borobudur yang bisa dilakukan, mungkin himbauan kami dari Balai Konservasi Borobudur pada pengunjung tentu yang ini sangat kami harapkan. Kalau berkunjung ke Candi Borobudur, nikmatilah Candi Borobudur sebagaimana mestinya. Tidak melakukan pengerusakan, tidak membuang sampah sembarangan di Candi Borobudur. Karena bagaimanapun ini adalah tempat suci bagi saudara kita umat Buddha. Ya berlakulah yang layak, yang sopan, yang beretika di Candi Borobudur. Menurut saya itu kadang merasakannya sampai merinding karena begitu menggetarkan, ya, dan menggemparkan dunia keberadaannya itu. Nah, bagi penganut Buddha di berbagai belahan dunia pun menjadikannya sebagai satu tujuan utama, ya, sebagai penganut Buddha untuk bisa mengunjungi Borobudur.